Hey guys, welcome back to my channel podcast online seller daily life. Masih bersama dengan gue Michael Kristiawan. Gue bakal bahas tentang podcast ide bisnis. Ide bisnis yang akan gue ceritain di episode ini berhubungan dengan F&B. F&B itu kepanjangan dari Food and Beverage. Jadi apa aja sih yang bisa kalian jual atau jadi bisnis sampingan gitu berhubungan dengan F&B. Gue bakal ceritain di podcast episode ini, termasuk ya jualan online gue ya. Ini kan berhubungan banget sama F&B. Ya nanti akan kalian kalau mau dengerin ide-idenya jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast episode ini. Oke, jadi ide bisnis sampingan atau ide bisnis jualan ya yang berhubungan sama food and beverage atau F&B. Kalian bisa temui dimanapun, di pinggir jalan, di restoran, di ruko-ruko, di mall, di halte busway, di jembatan penyeberangan, di lampu merah. Itu semua berhubungan banget sama F&B. Bahkan di perumahan ada juga. Oke, jadi kita coba lihat ya satu persatu nih. Mulai dari lu bangun pagi. Dari bangun pagi, kalau gua kan nyeduh teh ya. Dan itu daily. Jadi gua kenapa jualan teh karena gua ngerasa produk teh itu diminum setiap hari. Dan itu habis. Dan gua harus beli lagi. Gua beli lagi. Kenapa gua nggak jualan aja? Dan ternyata memang ada demand-nya, ada kebutuhannya, dan gue jadi pihak yang mensuplai gitu. Itu bangun pagi. Terus selain itu pagi-pagi suka ada tukang roti lewat, terus ada tukang bubur lewat. Gue pernah lihat ya di YouTube, itu orang yang bikin pabrik roti rumahan itu gede banget pabriknya. Jadi mereka pabrik sederhana, jadi bukan pabrik yang profesional ya, yang kayak pakai mesin gitu, enggak. Mereka benar-benar pakai oven sederhana, terus ngadonnya juga sederhana, dan dijual ke rumah-rumah naik gerobak sepeda, benar-benar sederhana, tradisional, tapi bergerilya. Jadi menurut gue udah pintar ya. Mereka itu pakai modalnya cukup murah gitu, tapi mereka punya banyak titik di beberapa komplek. Tinggal sewa rumah sederhana aja terus jadiin pabrik roti itu hebat sih. Terus yang jual bubur dia juga banyak ternyata. Ini bukan franchise ya, gue gak ngomongin franchise. Ini bener-bener bisnis tradisional yang sesimpel lu bisa temuin di ujung gang gitu. Ada orang yang buka lapak, dia jualan donat 3.000-an, 1.000-an gitu. Dia jualan risol, goreng sendiri. Terus apalagi biasa nasi kuning, nasi uduk gitu ya, pakai telur, pakai teri kacang. Itu benar-benar sesimpel kayak gitu aja tuh menurut gue omsetnya udah gede ya. Gede sih, lebih gede dari gaji lu fresh graduate. Karena dulu gue pernah jualan kebab aja. Jadi kebab itu tuh sesimpel gue cari gue sesimpel cobain kebab pinggir jalan, terus gue lihat, gue observe, terus lu bisa tambahin something, lu bisa kasih packaging, lu bisa bikinin Instagram, YouTube dan lain-lain, ikut event ya. Kalau kebab pinggir jalan kan biasa nggak pernah ikut event ya, terus gerobaknya jelek gitu, packagingnya juga kertas. Nah gue bikin packaging pakai kardus, pakai maskot, pakai logo, pakai IG, pakai promo, masukin ke GrabFood, GoFood, ShopeeFood. Sesimpel itu bisa jalan sampai 11 tahun kebab. Dan omsetnya menurut gue lumayan. Ini kita ngomongin omset ya.
Karena pada saat gue bikin kebab, gue belum lulus dan gue baru tahu kalau gaji fresh graduate tuh paling mentok-mentok 8 juta ya sebulannya. Tapi lu kan harus kerja 9 to 5. 9 to 5 lu cuma dapat 8 juta. Sedangkan kalau lu jualan kebab pas lagi di event nih, lu bisa dapat 4 juta sehari. 200 kebab, satu kebabnya 20-an ribu, ya 4 juta. Di atas 2 juta lah. Gila, lu kalau event seminggu aja lu bisa dapat omset tuh lebih gede dari lu kerja kantoran sebulan. Nah itu dia yang bikin gue kayak gue nggak make sense lah. Kerja kantoran tuh bener-bener sistem yang bikin waktu lo habis. Itu menurut gue ya, itu subjektif ya. Tapi bukannya gue ngejelekin orang yang kerja kantoran, enggak. Karena ada orang-orang yang memang nggak hobi aja jualan, nggak aja, idenya nggak ada. Karena gue emang dilahirkan dan didesain lagi. Dari dulu bisa ngedesain, jadi ya emang kalau lu misalnya nggak punya kemampuan untuk ngedesain logo, ngedesain packaging dan lain-lain, Instagram, foto produk ya, bikin sosmed, bikin YouTube, ketika lu disuruh kecemplung di dalam dunia bisnis gitu ya, lu akan bingung kan. Gimana nih gue bikin logonya, gimana nih gue bikin packagingnya, apa stiker gitu, rempong. Makanya gue bersyukur juga udah dikasih knowledge tentang desain gitu, branding dari dari kuliah gue. Jadi ya itulah mendukung untuk bisnis pertama gue bikin kebab. Nah, F&B lainnya yang bisa lo jual itu adalah booth es teh pinggir jalan. Itu rame banget apalagi pas puasa. Lu cuma modal es batu yang 11.000 sekarung, terus biang teh sama gula, udah. Itu rame banget. Sorry gua nguap. Jadi bener-bener rame banget itu jualan es teh pinggir jalan. Terus kalau di Binus ya kan, gue lagi kuliah lagi nih. Di Binus tuh kalau gue lagi kemarin melipir berjalan di pinggiran tuh, ada yang jual sushi, ada yang jual kebab, ada yang jual minuman, ada yang jual es coklat, ada yang jual es krim, terus salad buah, apa aja ada sih, tahu bulat digoreng dadakan. Wah bener-bener F&B itu gue rasa gak ada matinya sih kalau lu mau jualan, karena marginnya masih ada ya. Itu untuk yang kelas murah nih, untuk yang kelas benar-benar pinggiran jalan. Untuk yang kelas menengah bisa juga, cuman mungkin lu perlu invest agak mahal di interior, di tempat, di branding gitu ya. Kalau restoran yang harganya ratusan juta, balik modal tapi agak lama, mungkin sekitar 2 atau 3 tahun. Dan ada yang kelas mewah ternyata, yang jenisnya fine dining. Ini kayak Jepang omakase gitu ya. Gue pernah lihat di Instagram ada yang share itu satu bill sampai 50 juta. Satu bill loh. Mungkin sekitar belasan orang lah yang makan lah. Jadi satu orangnya sejutaan. Hebat juga sih. Gak ngerti lagi nih. Bisa gitu ya. 50 juta loh satu bill loh. Udah gak masuk akal lagi nih, gaji pegawai fresh graduate udah kalah tuh. Ini 50 juta satu bill. Kalau dia sehari ada 2 bill, 3 bill yang kayak gitu, udah 150 juta omsetnya. Itu makanannya tuh bener-bener sushi aja biasa. Sushi gak biasa ya, mungkin bahannya memang berkualitas, enak gitu. Tapi ya masih gak masuk di akal di gue sih kalau lu makan sampai puluhan juta gitu sih untuk sekali makan gitu. Mungkin yang beda kelasnya sih emang sih ya. Mungkin gue masih rakyat jelata yang makan 100.000 juga udah ngerasa mahal. Beda lah, emang ada kelas-kelasnya yang dunia ini yang gak kelihatan, gak ketahuan, gak kedeteksi dari luar, yang bisa beli hal-hal seperti itu tuh. Sama kayak yang bisa
pakai mobil supercar misalnya, atau pulang pergi mau ke Jepang gampang, atau bukan ke Jepang lagi, bahkan ke Eropa aja liburan tiap bulan juga bisa. Emang ada orang-orang yang kayak gitu sih, ada sih. Ya itu sih yang mau gue ceritain tentang ide bisnis F&B. Bisa dari kelas murah, mahal, menengah. Apalagi ya ide bisnis F&B lainnya. Tadi kan lu bisa bikin bakery, terus bisa jualan teh. Kalau gue kan jualan coklat juga, jualan bahan kue, tapi online ya. Biji kopi, gue juga jual biji kopi, ada roasternya. Masih bisa jalan, masih bisa ada yang beli. Jadi selama dunia ini masih membutuhkan orang makan, selama orang masih berak, berarti akan ada yang perlu dimakan. Gitu aja sih. Gitu. Oke. Udah, nanti kapan-kapan gue ceritain lagi tentang ide bisnis F&B. Kira-kira ini dulu. Masih ada berapa episode ya tentang ide bisnis sampingan, dua lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast Online Seller Daily Life karena masih ada 2 episode lagi. Oke, thank you so much buat yang masih setia dengerin. Have a nice day, bye bye.